Apa arti maaf itu Pak Ustaz? Maaf dari bahasa Arab. Afa, ya'fu, afwan, ma'fun. Afin artinya menghapus sampai tak ada bekasnya sama sekali. Itu arti maaf. Kita mau menempel kipas angin di dinding, waktu dipaku pecah dindingnya, ambil dempul tempel, nampak bekas dempul. Beli cat, cat lagi, nampak bekas cat. Cari cat yang baru sampai warnanya sama macam dinding tiang, sampai tak berbekas sama sekali. Itu namanya maaf. Berjalan kita di pantai di Batam, ada bekas tapak kaki, lalu kemudian datang ombak memukul pasir sampai tak ada bekasnya sama sekali. Itu namanya maaf. Kau sudah maafkan dia? Udah Pak Ustaz. Kau udah salaman sama dia? Sampai mati aku tak mau Pak Ustaz. Itu bukan maaf namanya, itu namanya dendam kesuman. Mudah-mudahan Allah memberikan maaf kita insya Allah. Telinganya digunting, hidungnya dipotong, jantungnya disobek, dadanya dikoyak, diambil jantungnya dikunyah. Nama laki-laki yang meninggal hidungnya digunting, telinganya dipotong, ditusuk jadi buah rantai, jantungnya dirobek, dikoyak, dadanya dikunyah. Nama laki-laki itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Makamnya di Syuhada perang Uhud di belakang Masjid Nabawi. Panjang umur sehat badan, nanti kita insya Allah bulan Agustus, bulan Oktober, 1 Oktober ziarah ke makam Hamzah bin Abdul Muttalib dalam program Umroh Akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Makanya orang kalau ziarah ke makam Hamzah itu meleleh air matanya. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin. Kenapa? Membayangkan telinga Hamzah digunting, hidungnya dipotong, dimutilasi, dicucuk telinganya, dijadikan buah rantai, dadanya disobek, jantungnya dikunyah. Yang mengunyah jantung Hamzah itu namanya Hindun. Mohon maaf kalau kebetulan ada nama Bu Hindun hadir. Yang menggunting telinga Hamzah, hidung Hamzah, mencucuk tulang belakang Hamzah pakai tombak itu laki-laki namanya Wahsy. Kejadiannya tahun ketiga hijrah. Hari berganti, musim berubah, tahun ke-4, tahun ke-5, tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8. 5 tahun setelah peristiwa itu, tahun ke-8, Nabi membawa 10.000 pasukan. Kira-kira kita ini ada 10.000 ini. Nabi yang bilang lebih bohong. Nabi membawa 10.000 pasukan dari kota Madinah menuju kota Makkah. Semua penduduk Makkah ketakutan. Kata orang Makkah, matilah kita. Habislah telinga kita ini dipotong Muhammad. Habislah hidung kita ini digunting Muhammad. Habislah jantung kita ini disobek, dikunyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya begitu sampai di kota Makkah, tak ada satupun hidung yang dipotong, tak ada satupun telinga yang digunting, semuanya dimaafkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira nih, Bapak punya pakcik, hidung pakcik itu digunting, dipotong orang, Bapak datang membawa 10.000 pasukan, bisa Bapak maafkan? Kalau saya lah digitukan orang, pakcik saya digunting orang, dipotong orang, dikunyah orang jantungnya, habis itu datang saya membawa 10.000 pasukan, memang tak saya gunting, saya iris halus-halus, habis itu siramkan asam sama cabai belacan, baru tahu dia Nabi Muhammad tak ada membalas sama sekali. Itulah yang menyebabkan orang Makkah itu masuk Islam. Turunlah ayat, idza jaa nasrullahi wal fath, datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi, bersyahadatlah semua orang Makkah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemana si Wahsy?
Kemana si Wahsy yang menggunting, memotong? Rupanya dia lari tunggang langgang lintang pukang ke Taif, 100 km dari kota Makkah. Lari dia, takut dia dipotong telinga. Setelah Nabi Muhammad pulang ke Madinah, baru dia pulang, disangkanya orang Makkah udah tak bertelinga lagi semua. Sampai di Makkah ditengoknya, sehat-sehat kalian semua, masih bertelinga lagi kalian gitu ya. Ada kalian yang digunting Muhammad? Tak ada. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Wahsy masuk Islam, datang dia ke kota Madinah menjumpai Nabi, mau minta maaf. Sampai di Madinah dijumpainya Nabi, Nabi bertanya, "Anta Wahsy? Kau Wahsy?" "Naam, ya aku Wahsy." "Qatalta Hamzah? Kau yang sesudah membunuh Hamzah?" "Ya." Nabi memegang dadanya, menguatkan imannya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kepada Wahsy? "Aghib wajhaka anni." Wahai Wahsy, tolong kau palingkan wajahmu dariku. Banyak komentar ulama tentang ucapan palingkan wajahmu dariku. Ada yang mengatakan Nabi dendam. Nauzubillah, Nabi tidak dendam. Lalu kenapa Nabi menyuruh Wahsy memalingkan wajahnya? Karena menengok wajah Wahsy, sedih hati Nabi, terbayang wajah pakciknya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Sholat Nabi dengan sholat kita sama, Quran Nabi dengan Quran kita sama, tarawih Nabi dengan tarawih kita sama. Yang bedanya apa? Memaafkan orang lain. Kalau ditengok dari tatapan wajah bapak-bapak ibu ini semua, ini adalah wajah-wajah yang nggak tahu juga ya, entah maafkan. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad yang ceramah ini bisa memaafkan orang lain. Itu kan Nabi Pak Ustadz, kita ini bukan Nabi Pak Ustadz. Iyalah yang Ustadz cakapkan tadi itu kan Nabi. 1000 dalil disampaikan Ustadz. Kalau orang tak mau mengamalkan, 1001 dalil. 1001 dalil disampaikan Ustadz. Kalau orang tak mau mengamalkan, dia akan pakai 1002 dalil. Tapi kalau dia mau mengamalkan, ada orang Indonesia yang bisa memaafkan Pak Ustadz? Ada. Dimasukkan ke penjara, disiksa, disetrum, dicaci, dimaki, dihina, masuk ke dalam penjara. Sampai akhirnya rezim tumbang, keluar dia dari penjara. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Kalau mau lengkapnya, baca buku tulisan anaknya, namanya Irfan Hamka. Judul bukunya Ayah. Masih ada buku tuh Pak Ustadz? Masih ada, dicetak Republika. Oh, Ustadz iklan buku, saya tak ada dapat royalti dari situ. Tapi saya suka buku tuh, saya beli, saya baca. Masya Allah, bisa dia memaafkan orang lain. Dia sedang duduk di rumah sama anak, istri, sama cucu-cucu, datang tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada surat wasiat Buya. Apa isinya? Nanti kalau aku mati, tolong yang jadi imam solatku, solat jenazah adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Saya waktu membaca itu menetes air mata saya. Sanggup pula Buya Hamka menyolatkan jenazah orang yang sudah memenjarakan dia. Allahu Akbar. Kalau saya tak sanggup saya itu. Lalu datanglah orang membawa surat, Ustadz tolong sholatkan orang ini jenazah yang udah mencaci maki, menyumpah serapah. Carilah Ustadz lain dulu. Tak sanggup aku. Karena kalau saya tetap juga memaksakan sholat jenazah dia, mungkin doanya tetap sama, Allah maghfirlahu, cuman bunyinya lain, Allah maghfirlahu. Kenapa? Karena hati kita. Patutlah Buya Hamka itu namanya harum semerbak. Kenapa? Karena maafnya. Tapi jangan bayangkan Buya Hamka itu orangnya letoy, loyo. Buya Hamka itu orangnya tegas. Buya Hamka itu pemarah Pak Ustadz. Oh, kalau tepat pada pengamuk juga dia. Waktu dia naik kapal laut, belum ada pesawat, naik kapal laut pergi ke Makkah, sampai di pelabuhan Teluk Bayur dari Jakarta, ada orang yang melarang tak boleh sholat berjamaah di kapal. Datang orang melapor, Buya, kita tak boleh sholat berjamaah di kapal. Itu orang tuh marah. Datang Buya Hamka, dijumpainya. Mana orang yang melarang sholat berjamaah di kapal ini? Apa ang kurang aja, mak ang kurang aja, datuk nini ang kurang aja. Buya Hamka. Coba baca dalam buku
dalam buku Ayah ditulis oleh Irfan Hamka. Jadi Buya Hamka itu juga orangnya luar biasa, tapi kalau dalam masalah memaafkan orang lain, marah ulama-ulama se-Indonesia. Kenapa Buya memaafkan orang ini? Dia sudah memenjarakan ini orang. Apa kata Buya Hamka? Kalau tak dipenjarakannya saya, tak jadi tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar itu ditulis oleh Buya Hamka di dalam penjara. Orang menyangka kalau dia dipenjarakan dia akan stres, kalau dipenjarakan dia akan depresi, kalau dipenjarakan dia akan bunuh diri, kalau dipenjarakan dia akan suntuk. Ternyata di penjara dia bisa menulis tafsir. Kita yang di luar penjara nih apa pun tak bisa ditulis. Kenapa? Karena hati dan pikiran kita terpenjara. Buya Hamka badannya bisa kau penjara, tapi hatinya terbang cakrawala menembus awan. Inilah hebatnya masjid ini, bisa pula kita menengok awan langsung dari sini. Ya. Hebatnya lagi masjid Darul Ikhwan ini, terbit matahari berbunyi langsung, titit. Nah, itu menunjukkan waktu sudah habis. Kalau tuan suka menyanyi, jangan pula menyanyikan sayur kubis. Kalau udah ada keluar bunyi, itu tanda waktu sudah habis.